Selamat datang kembali di podcast PTK Poltek Bank Jayapura. Perkenalkan, saya Dharma, PTK Ahli Muda di Poltek Bank Jayapura. Jika pada episode pertama sampai dengan episode keempat, kita sudah membahas salah satu mata kuliah di Prodi MBU, Manajemen Barang Udara, yaitu mata kuliah DG, Dangerous Goods. Maka di episode kelima kita kali ini, kita akan membahas salah satu mata kuliah di Prodi TLB, Teknik Listrik Bandara, yaitu mata kuliah rangkaian listrik DC. DC di sini bukan singkatan dari dress code ya guys, bukan. DC juga bukan singkatan dari Deddy Corbuzier. DC di sini singkatan dari direct current. Dan kita akan membahas arus listrik searah. Di episode kelima kita kali ini, kita sudah ditemani oleh salah satu pengajar dari Prodi TLB, Teknik Listrik Bandara, yaitu Mas Gabriel Gemalokananta, yang biasa kita sapa Mas Hanta. Apa kabar Mas Hanta? Sehat? Sehat Bang. Baik, terima kasih Mas Hanta sudah bergabung di podcast kita kali ini. Siap, terima kasih. Saya juga senang bisa diundang di podcast ini dan berbagi pengetahuan seputar rangkaian listrik DC. Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi, mari kita mulai segmen pertama. Mari kita mulai. Baik, Mas Hanta, di segmen pertama kali ini kita akan membahas terkait arus listrik, tegangan, dan tahanan. Pertanyaan pertama saya, Mas Hanta, apa ya definisi dari arus listrik itu, dan jenis-jenis arus listrik apa saja ya, Mas? Nah, jadi arus listrik ini merupakan elektron-elektron yang bergerak mengalir ke suatu arah dari gerakan elektron tersebut. Ilustrasinya itu seperti arus air yang mengalir dalam pipa, Bang. Nah, jadi arus listrik yang mengalir ini, yang bergerak adalah elektron-elektron bebas, Bang. Nah, untuk satuan dari arus listrik sendiri itu adalah ampere, Bang. Ya. Kemudian untuk jenis arus listrik itu ada dua. Yang pertama yang kita bahas sekarang ini adalah arus DC atau arus arah. Nah, kemudian yang kedua adalah arus AC atau arus bolak-balik. Begitu, Bang. Baik, Mas Hanta, untuk di kantor, untuk di rumah, itu jenis arus listrik yang mana ya, Mas? Nah, jadi kalau di kantor atau di rumah itu dia biasanya menggunakan arus listrik AC, Bang, atau bolak-balik. Sedangkan kalau arus DC itu biasanya sering kita jumpai di peralatan elektronik. Seperti contohnya seperti tab ini, laptop Abang, jam, handphone, dan lain-lainnya. Seperti itu, Bang. Baik, Mas Hanta, berarti untuk peralatan elektronik itu menggunakan DC, Mas ya? Siap. Kenapa tidak pakai AC, Mas? Nah, jadi jawabannya adalah karena arus DC itu lebih stabil, Bang, untuk peralatan elektronika. Jadi kalau di dalam peralatan elektronika itu banyak komponen-komponen yang sangat sensitif, Bang. Nah, takutnya apabila kalau listrik itu tidak stabil dapat merusak komponen yang ada di peralatan elektronik itu, Bang. Nah, jadi kalau kita lihat kalau di grafik DC itu kan arusnya stabil, Bang, lurus. Nah, tidak ada lonjakan atau fluktuasi, gitu, Bang. Baik, Mas Hanta. Bisa tolong dijelaskan, Mas Hanta, tegangan itu apa dan bedanya dengan arus listrik itu apa ya, Mas? Nah, jadi kalau tegangan itu merupakan beda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan listrik dalam suatu rangkaian. Nah, jadi perbedaannya di sini tegangan itu merupakan gaya dorongnya yang menyebabkan arus listrik itu bisa mengalir dalam suatu pengantar. Nah, jadi untuk membedakannya itu kita menggunakan analogi, Bang, seperti air dalam pipa tadi. Air yang mengalir itu adalah arusnya. Nah, sedangkan tegangan ini merupakan tekanan yang menyebabkan air itu bisa mengalir, Bang. Begitu perbedaannya. Jadi kalau satuan tegangan itu merupakan volt, Bang. Baik, Mas Hanta. Di rangkaian listrik itu kan juga ada hambatan, Mas ya? Siap. Bisa tolong dijelaskan, Mas, hambatan itu apa? Nah, jadi hambatan atau biasanya dalam dunia listrik itu sering kita sebutnya resistansi. Itu merupakan suatu sifat material atau komponen yang menghalangi atau membatasi arus listrik itu, Bang. Jadi tahanan atau hambatan listrik ini biasa kita sering sebut juga resistor atau satuannya ohm. Nah, biar lebih mudah dipahami, kita pakai analogi lagi, Bang. Seperti air dalam pipa. Jadi analoginya itu jika kalau pipanya ini besar, Bang, maka arus air ini kan akan mengalir dengan mudah. Iya. Nah, itu artinya hambatannya itu kecil karena airnya mengalir dengan cepat.
Nah, sedangkan kalau pipanya itu kecil, otomatis airnya kan akan sulit mengalir, Bang. Iya. Nah, maka itu bisa disebut hambatannya besar. Gitu, Bang. Baik, Mas Anta. Kenapa hambatan itu dibutuhkan? Bukannya hidup ini lebih baik tanpa ada hambatan, Mas? Nah, jadi begini, Bang. Secara teori, kalau tidak hambatan atau dalam suatu rangkaian itu tidak dikasih hambatan, itu akan harusnya mengalir dengan cepat sehingga mengakibatkan kerusakan komponen atau bahkan hubung singkat yang takutnya bisa menyebabkan peralatan itu mengalami kebakar, gitu, Bang. Oleh karena itu, hambatan itu sangat penting dalam suatu rangkaian. Biasanya kita mengakalinya ini dengan menggunakan komponen yang biasanya resistor kita sebut, Bang. Baik, Mas Anta, terima kasih atas penjelasannya. Kita masuk ke segmen kedua. Kali ini kita akan membahas terkait resistor dan toleransi. Pertanyaan saya di segmen kedua ini, Mas Anta, apa ya itu resistor, Mas? Nah, jadi resistor ini adalah komponen pasif yang tujuannya adalah untuk menghambat atau membatasi aliran arus listrik dalam suatu rangkaian, Bang. Nah, pasif di sini artinya dia tidak memerlukan daya agar komponen ini bisa bekerja, Bang. Jadi resistor ini memastikan arus listrik dalam rangkaian tetap aman dan terkendali. Baik, Mas Anta. Untuk resistor itu sendiri, nilainya tetap atau bervariasi ya, Mas? Jadi kalau resistor itu, Bang, dia bervariasi nilainya. Jadi besar nilai resistor itu ada banyak. Baik, Mas Anta. Terus, bagaimana kita tahu ukuran dan besar nilai resistor itu, Mas? Jadi kita bisa menggunakan alat ukur. Alat ukur ini berupa ohmmeter. Atau kita juga bisa melihat dari gelang warna yang ada di resistor tersebut. Wah, cara kita untuk mengetahui dari gelang warna bisa dijelaskan, Mas Anta, serta tips dan triknya untuk menghafal warna-warnanya supaya lebih mudah, Mas. Jadi di resistor itu dia punya gelang warnanya ada banyak, Bang. Nah, kalau saya tips untuk menghafalnya itu, saya hafalin 2 huruf di depannya, Bang. Huruf di depan. Nah, jadi ada hi, cho, me, ji, ku, hi, bi, wap. Nah, jadi dari setiap warna itu dia mempunyai nilainya masing-masing, Bang. Dari yang paling pertama yang saya sebutkan yaitu hitam itu 0 sampai yang paling terakhir itu adalah 9, Bang. Nah, sedangkan untuk warna itu ada lagi, Bang, ada warna emas, perak, dan polos. Nah, 3 warna ini tadi yang sudah saya sebutkan itu merupakan warna untuk menunjukkan nilai toleransi dari resistor tersebut, Bang. Jadi warna pada resistor ini bukan hanya menyimbolkan nilainya saja, tetapi juga pengkali dan nilai toleransinya. Baik, Mas Anta. Kapan ya kita tahu bahwa warna tersebut menyimbolkan angka atau menyimbolkan pengkali, Mas? Nah, jadi cara kita membedakannya itu, kita lihat dulu gelangnya itu ada berapa banyak dan posisi gelangnya itu ada di mana. Contoh, misal ada 4 warna. Ya. Nah, 4 warna, tapi ada 3 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan. Nah, untuk 2 warna pertama itu menunjukkan nilai angkanya, Bang. Kemudian yang warna ketiga itu merupakan nilai pengkalinya. Sedangkan warna yang terpisah sendiri biasanya di sebelah kanan itu merupakan nilai toleransinya. Dengan catatan terkadang ada resistor yang tidak memiliki nilai toleransi atau tidak ada warna di sebelah kanannya itu. Baik. Tadi Mas Anta sempat sebutkan itu ada nilai toleransi. Ya. Bisa tolong dijelaskan, Mas, nilai toleransi itu apa ya, Mas? Jadi nilai toleransi dalam resistor itu merupakan seberapa besar sih nilai penyimpangan yang ada di resistor itu. Jadi contoh nih, misal resistor mempunyai nilai 25.000 ohm dengan toleransi sebesar 5%. Nah, maka kita cari 5% dari 25.000 ohm itu berapa. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat nilai 5% itu, nanti kita tambah dan kita kurang dari nilai tetap dari resistor itu. Nah, jadi contoh tadi 25.000 ohm. Ternyata nilai 5% itu adalah 1.250 ohm. Nah, maka nanti 25.000 itu kita tambah dan kita kurang dengan 1.250. Maka didapat bahwa nilainya itu rentangnya mulai dari 23.750 ohm sampai 26.250 ohm. Nah, jadi kalau kita mau cek resistor 25.000 ohm tadi tuh, ternyata kita dapat nilainya 24.000. Nah, maka nilai tersebut sebenarnya masih bagus karena masih di dalam rentang itu. Nah, namun apabila kalau nilainya di bawah atau di atas lebih dari nilai tetap resistor itu, bisa dikatakan bahwa resistor itu sudah tidak bagus lagi kondisinya, Bang.
Baik, Mas Hanta, terima kasih atas penjelasannya. Kita masuk ke segmen ketiga. Baik, di segmen ketiga kali ini kita akan membahas terkait daya, energi, dan sumber arus. Pertanyaan saya, Mas Hanta, di segmen ketiga kali ini, daya itu apa? Energi itu apa ya, Mas? Jadi daya dan energi itu merupakan hal yang berbeda, Bang. Iya. Nah, jadi daya di sini merupakan laju energi yang digunakan dalam suatu rangkaian. Biasanya satuan daya ini watt, Bang. Di mana watt ini adalah 1 joule per detik. Jadi contoh, kalau lampu dia dayanya adalah 10 watt, maka lampu itu menggunakan energi sebesar 10 joule per detik, Bang. Nah, sedangkan kalau energi sendiri merupakan jumlah yang digunakan dalam suatu waktu tertentu. Untuk satuannya sendiri adalah joule. Tapi kalau di listrik biasanya kita gunakan satuannya yaitu watt hour atau kilowatt hour. Contoh lagi nih, misal lampu sebesar 1 watt kita gunakan selama 1000 jam. Maka didapatkan bahwa nilai energinya itu adalah 1 dikali 1000, maka energi itu adalah 1000 watt hour atau 1 kilowatt hour. Nah, jadi daya ini ngasih tahu ke kita seberapa cepat alat ini memakai energi. Namun energi ini memang ngasih tahu total pemakaian kita selama waktu tertentu, Bang. Baik, Mas Hanta. Kira-kira sumber arus listrik searah tersebut itu dari apa-apa saja ya, Mas? Dan kenapa sih sumber tersebut bisa menghasilkan listrik, Mas? Nah, jadi sumber arus listrik DC itu ada 2. Yang pertama ada generator DC atau generator arus searah. Generator ini merupakan mesin yang mengubah energi mekanik atau energi gerak menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya itu dia berdasarkan hukum Faraday, di mana kumparan kawat berputar karena adanya dorongan mesin atau turbin. Nah, saat kumparan ini bergerak, berputar karena adanya medan magnet, listrik mulai terbentuk di dalamnya, Bang. Awalnya listrik yang dihasilkan ini adalah listrik AC. Namun di listrik di generator DC ini ada komponen khusus namanya komutator yang berfungsi untuk mengubah arus AC tadi yang dihasilkan oleh generator menjadi arus DC, Bang. Komutator ini bekerja bersama sikat karbon yang membantu menyalurkan listrik keluar dari generator. Kemudian sumber kedua arus DC itu adalah yang paling sering kita temui, yaitu baterai. Baterai ini merupakan perangkat untuk menyimpan energi yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi elektrokimia. Jadi baterai ini bisa menghasilkan listrik itu karena ada reaksi kimia di dalamnya, Bang. Jadi di dalam baterai itu kan ada 2 kutub negatif, kutub positif, dan di dalam baterai itu ada yang namanya elektrolit, Bang. Nah, jadi reaksi kimianya ini adalah antara elektroda dan elektrolit. Yang menyebabkan pergerakan elektron dari kutub negatif ke kutub positif melalui rangkaian di luar, sehingga terciptalah arus yang biasa digunakan untuk menyalakan perangkat seperti tablet kita atau laptop Elektronik, Mas ya. Iya, Baik, Mas Hanta, terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat, terutama bagi mahasiswa dan mahasiswi kita. Siap, sama-sama, Bang. Saya senang bisa bergabung di podcast ini. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa kalau masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang dibingungi, jangan lupa untuk komen, nanti akan kita bantu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video channel PTP Potek Bank Jayapura ini. Jangan lupa, keselamatan adalah hal yang utama dalam dunia transportasi. Sampai jumpa, salam prestasi, orang bisa, orang bersaudara. See you next time.